Mengenai tes DNA ancestry atau DNA nasab jauh, para ahli DNA telah banyak menolak tentang bisanya tes DNA digunakan untuk menentukan nasab jauh, bahkan hingga ribuan tahun. Dalam hal ini adalah nasab dari keturunan Nabi Ibrahim. Di antara mereka yang menolak adalah Dr. Alan R. Templeton dalam jurnal Biological Races in Human, dan juga Dr. Juan Comas dalam bukunya Racial Myths, dan Dr. David Balding dari University College of London, dan Dr. Mark Thomas dari University College of London juga, dan juga Dr. Mark Jobling dari University Leicester, dan Profesor Brian Skies, Profesor Lawrence Shiki dari University Toulouse, dan Mike Wheeler, dan juga Profesor Dr. Zainab Mutairi, seorang pakar DNA phylogenetika. Mereka semua menolak klaim bahwa DNA bisa digunakan untuk menentukan nasab jauh. Mereka semua sampai pada kesimpulan yang sama bahwa klaim-klaim tentang DNA ancestry bisa menentukan nasab jauh tidak lain hanyalah iklan komersial laboratorium DNA agar orang berbondong-bondong melakukan uji DNA di lab tersebut, sehingga lab mendapatkan banyak keuntungan secara finansial dan database. Dan Majma' Fiqh Islami setelah berdiskusi dan meminta penjelasan dari pakar DNA, akhirnya mengeluarkan koror bahwa DNA haram digunakan untuk mengisbat dan membatalkan nasab jauh. Jadi kita jangan pernah berpikir bahwa para ulama itu berkumpul memutuskan tentang satu hal tanpa menghadirkan para pakarnya, apalagi tentang sains, yang dalam hal ini tentang DNA. Jadi para ulama ini berkumpul dan meminta pendapat para pakar DNA, baru kemudian mereka mendapatkan kesimpulan ininya sebenarnya seperti apa, dan dari situ ditinjau secara fikih dan akhirnya bisa diputuskan tentang hukum hal ini, apakah ini dibolehkan atau dilarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita berjumpa lagi dalam Gus Arok Channel. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video yang saya tayangkan di awal merupakan suatu video yang diupload dalam salah satu medianya Robito Alawiyah tentang counter isu yang membahas tentang polemik nasab yang dibawa oleh Kiai Maduddin. Dan ada beberapa potongan yang saya ambil yang menurut saya ini perlu kita cermati. Dari potongan video tersebut ada dua hal yang perlu untuk menjadi catatan bagi kita semua. Poin yang pertama adalah Habib Muhammad As-Segaf mengatakan bahwa ternyata ada beberapa tokoh yang menolak akan digunakannya tes DNA untuk menentukan nasab jauh. Apakah seseorang itu nyambung kepada siapa, kepada Rasulullah atau kepada Nabi Ibrahim atau kepada Nabi siapa gitu ya. Itu dari beberapa tokoh itu menolak digunakannya tes DNA. Mengapa? Beberapa tokoh yang saya kira tokoh-tokoh ini merupakan tokoh-tokoh yang luar biasa ya, maksudnya memang concern dalam bidangnya masing-masing, dan juga dari beberapa ulama, beberapa kitab-kitab itu juga dinyatakan bahwa penggunaan tes DNA dalam menentukan nasab seseorang untuk mengisbat ataupun membatalkan nasab itu tidak diperbolehkan. Mengapa hal itu bisa demikian? Tentu saja para ahli, para ulama itu tidak menghendaki digunakannya tes DNA sebagai penentu apakah nasab seseorang nyambung kepada Rasulullah atau tidak. Tentu saja itu saya juga sepakat bahwa sebaiknya tes DNA jangan digunakan menjadi patokan apakah seseorang keturunannya Rasulullah atau tidak. Tetapi itu ketika kita berbicara tentang nasab secara umum, bukan perkara nasab Ba'alawi. Apakah ada perbedaan nasab secara umum dengan nasabnya Ba'alawi? Kalau kita melihat nasab secara umum dan juga nasab versi Ba'alawi, apakah terdapat perbedaan? Tentu saja terdapat perbedaan, karena kalau kita melihat nasab secara umum yang sampai pada saat hari ini itu kita sudah tidak bisa memverifikasi apakah dalam perjalanan historisnya itu memiliki perkawinan silang atau tidak. Itu sudah sulit untuk menelusuri, dan tes DNA itu tidak bisa digunakan untuk menelusuri yang jalur zigzag. Artinya yang kawin silang dengan yang
memiliki genetika yang berbeda itu sudah tidak bisa ditelusuri jika menggunakan tes DNA. Oleh karena itu para ahli dan juga banyak sekali ulama yang mengatakan bahwa ya tes DNA itu tidak bisa digunakan untuk menelusuri nasab jauh apakah seseorang itu keturunannya Rasulullah atau tidak. Namun kasus dari Ba'alawi ini kan berbeda. Mengapa nasabnya Ba'alawi ini berbeda? Karena Ba'alawi itu dari awal itu sudah berkeyakinan bahwa nasabnya Ba'alawi itu nyambung kepada Rasulullah lurus dari jalur laki-laki. Tidak ada kawin silang. Tidak ada yang dari perempuan. Tidak ada yang zigzag. Lurus dari yang sekarang ada ya, itu lurus. Makanya ada sebuah budaya ya yang saya kira kemarin juga sudah saya sampaikan di video saya yang sebelumnya, bahwa di Ba'alawi itu ada tradisi. Ada tradisi kalau memiliki anak perempuan itu harus dinikahkan dengan yang satu marga. Kalau seandainya tidak menikah dengan yang satu marga, dengan yang genetiknya sama, itu akan merusak gennya. Itu akan merusak nasabnya akan terputus. Nah, konsep yang seperti ini itu tentu saja kalau diteliti secara tes DNA ini seharusnya valid dari mulai zaman sekarang. Habib Rizik, Habib Bahar, Habib semuanya yang tergabung ke dalam Robito Alawiyah yang meyakini bahwa nasabnya Ba'alawi itu nyambung kepada Rasulullah dari jalur laki-laki lurus tanpa adanya kawin silang, itu semuanya harusnya valid. Itu harusnya valid. Tidak ada perbedaan gennya antara gennya Rasulullah dengan gen habaib. Seharusnya seperti itu. Memang kalau para ahli itu memandangnya ya keluarga atau klan-klan yang ada di seluruh dunia pada dewasa hari ini itu sudah banyak sekali mengalami persilangan-persilangan, sehingga kalau sudah awal-awalnya sudah mengalami banyak persilangan itu sudah tidak bisa lagi dipastikan, bisa dipastikan haplogrupnya pasti sama, itu pasti akan berbeda-beda kalau memang sudah terjadi berbagai macam persilangan. Tapi kan kalau Ba'alawi kan beda kan. Ba'alawi itu keyakinannya lurus laki-laki. Itu. Kemudian apakah konsep nasab yang digunakan oleh Ba'alawi ini sebenarnya terjadi sejak kapan sih? Apakah sejak Rasulullah hidup konsep nasab Ba'alawi itu sudah digunakan apa belum? Karena kalau kita lihat Rasulullah ketika hidup, ini kan tidak mungkin Rasulullah menggunakan ilmu nasab yang digunakan oleh Ba'alawi. Ini nggak mungkin. Rasulullah itu orang yang sangat humanis, orang yang sangat menghormati semua manusia, orang yang sangat menghargai semua manusia. Baik itu dari klan apa, haplogrupnya apa. Nggak mempermasalahkan haplogrupnya itu J1 atau J2 atau haplogrupnya G atau haplogrupnya O. Rasulullah itu nggak pernah mempermasalahkan itu. Rasulullah itu yang menjadi standar adalah nilai-nilai akhlak, ilmu, ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah. Itu yang menjadi nilai bagi Rasulullah. Rasulullah tidak pernah menggunakan standar ilmu nasab yang digunakan oleh Ba'alawi, di mana Ba'alawi itu menetapkan standar bahwa klan Ba'alawi itu kalau memiliki anak perempuan harus menikah dengan laki-laki yang satu klan. Dan ini kalau konsepnya seperti ini sudah kacau gitu. Karena Rasulullah sendiri itu tidak pernah mengajarkan yang demikian loh. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah bahwa dorongan untuk menggunakan tes DNA untuk memverifikasi nasab itu hanyalah marketing bisnis. Marketing bisnis dalam ilmu DNA. Ya, kalau
Tes DNA itu kan bayar ya, bayar mahal. Semakin banyak orang yang tes DNA, itu pemasukan orang-orang yang ahli di dalam tes DNA dan orang-orang yang memiliki lab tes DNA itu semakin kaya, kekayaannya semakin luar biasa. Dan kita semua tahu untuk tes DNA itu biayanya tidak murah, biayanya itu mahal. Makanya tidak banyak orang yang melakukan tes DNA. Kalau memang sekiranya ya tidak butuh banget gitu ya, tidak butuh banget untuk memverifikasi, itu ya kebanyakan nggak terlalu peduli kok sama tes DNA. Kebanyakan buat apa sih buang-buang uang gitulah. Apalagi seperti kebanyakan orang-orang Indonesia gitu ya, yang ya kelas menengah ke bawahnya itu masih banyak sekali. Maka ya untuk apa gitu, untuk makan saja ya kadang-kadang cari utangan loh. Ini untuk tes DNA kan repot-repot gitu. Ya kalau dilihat dari aspek bisnisnya, ya memang segala sesuatu ada unsur bisnis. Tes DNA ya ada unsur bisnisnya, karena biayanya juga sangat mahal. Tetapi kita juga perlu melihatnya secara objektif, bahwa yang merupakan bagian dari bisnis itu tidak hanya tes DNA, tetapi semua perangkat yang merupakan bagian dari manusia zaman sekarang itu sudah bisnis semua. Orang sekolah yang merupakan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bahwa setiap orang muslim itu diwajibkan untuk mencari ilmu. Artinya entah itu pesantren, entah itu sekolah, entah itu privat, yang artinya mencari ilmu itu merupakan perintah. Tetapi dalam perintah mencari ilmu itu, dalam prakteknya zaman sekarang itu kan ya bisnis pendidikan gitu. Ketika daftar bayar, kemudian beli buku juga bayar lagi, namanya juga beli ya. Kemudian seragam, bisnis seragam. Kemudian ada pakai dasi, bisnis dasi. Kemudian pembuatan soal, bisnis pembuatan soal gitu. Itu semuanya bisnis. Sekolah bisnis itu. Sekolah nggak punya wifi, pasang wifi per bulan berapa, bisnis wifi. Itu kalau wifi segala sesuatu yang berkaitan dengan listrik nanti masuk pada bisnis listrik. Pendidikan itu bisnis gitu. Dan nasab juga sama gitu. Nasab juga kan bisnis juga kan. Nasab, kalau seseorang ingin mendapatkan sertifikat nasab dari suatu lembaga yang dipercaya semisal Robito Alawiyah, kemudian ketika ingin menebus sertifikat nasab ya harus bayar. Mengapa harus bayar? Karena Robito Alawiyah juga butuh operasional. Salah satunya dari sertifikat itu, dari sertifikat nasab. Dan juga para habib itu juga sangat banyak sekali yang menggunakan nama habibnya untuk bisnis juga. Itu sebagai modal, dijadikan sebagai modal sosial gitu. Karena Habib dipercaya sebagai keturunannya Rasulullah, masyarakat itu menghargai, jadikanlah itu modal untuk bisnis. Entah itu bisnis apa gitu, bisnis air barokah atau bisnis pesantren atau bisnis pendidikan. Maka sebenarnya kita seharusnya jangan terlalu anti lah terhadap bahasa bisnis. Karena ya diakui ataupun tidak diakui, kita itu segala perangkat yang menyangkut kehidupan kita hampir seluruhnya itu berkaitan dengan bisnis. Mungkin dari saya cukup sekian. Bila banyak salah saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.